Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rumi Bercerita, yang membahas kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah Abu Lubabah, sahabat Nabi yang berkhianat dan menghukum dirinya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya taubat dan keikhlasan dalam beribadah. Abu Lubabah adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Ansar. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam dan berjuang bersama Nabi dalam menyebarkan agama Allah. Ia juga dikenal sebagai pahlawan perang yang berani dan setia. Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia pernah melakukan sebuah kesalahan yang membuatnya merasa sangat bersalah. Kesalahan itu terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung benteng Bani Quraizah, salah satu suku Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung benteng mereka selama 25 hari, hingga mereka merasa ketakutan dan kelaparan. Mereka kemudian meminta Abu Lubabah untuk datang dan memberi saran kepada mereka. Karena Abu Lubabah adalah sekutu mereka dari suku Aus. Abu Lubabah pun datang ke benteng Bani Quraizah atas izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia sampai di sana, ia melihat para wanita dan anak-anak mereka menangis dan meratap. Ia merasa kasihan dan iba kepada mereka. Lalu, mereka bertanya kepadanya, apakah kami harus tunduk kepada hukum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Lubabah tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi ia memberi isyarat dengan tangannya ke lehernya, yang artinya mereka akan dibunuh. Abu Lubabah baru sadar bahwa ia telah berbuat khianat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah membocorkan rahasia perang yang seharusnya tidak diketahui oleh musuh. Ia merasa sangat menyesal dan takut akan azab Allah. Ia segera meninggalkan benteng Bani Quraizah dan kembali ke Madinah. Namun, ia tidak berani menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat lainnya. Ia langsung menuju Masjid Nabawi dan mengikat dirinya sendiri di salah satu tiang masjid. Ia bersumpah bahwa ia tidak akan melepaskan dirinya dari ikatan itu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Ia juga menolak makan dan minum yang diberikan oleh orang-orang. Ia hanya mau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengharapkan rahmat dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perbuatan Abu Lubabah dan menghormati sumpahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ia datang kepadaku, niscaya aku akan memohonkan ampun untuknya. Tetapi sekarang ia telah berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengampuninya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang para sahabat untuk melepaskan ikatan Abu Lubabah, karena ia telah mengikat dirinya dengan ikatan Allah. Abu Lubabah terus berada dalam keadaan itu selama 7 hari. Ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kulitnya melepuh, matanya bengkak, dan tubuhnya kurus kering. Ia tetap bertahan dengan kesabaran dan keimanan. Ia tidak mau melepaskan diri dari ikatan Allah, sebelum Allah melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Pada malam hari yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat Abu Lubabah dan mengampuni dosanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersukacita dan memberitahukan kabar gembira itu kepada para sahabat. Mereka pun bersorak dan berlomba-lomba untuk melepaskan ikatan Abu Lubabah. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan mereka dan berkata, biarkanlah ia melepaskan dirinya sendiri, karena ia telah mengikat dirinya dengan ikatan Allah. Ketika fajar menyingsing, Abu Lubabah mendengar kabar gembira itu dari seorang wanita yang lewat di depan masjid. Ia pun bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melepaskan dirinya sendiri dari ikatan itu dan berjalan menuju rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meminta izin untuk masuk dan memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa cinta dan hormat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambutnya dengan senyum dan kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah telah menerima taubatmu, maka beribadahlah dengan baik dan jangan mengulangi kesalahanmu lagi. Abu Lubabah pun merasa lega dan bahagia. Ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ia juga berjanji untuk bertaubat dari semua dosanya dan beribadah dengan lebih baik lagi. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kesempatan untuk bertaubat dan mengampuni dosanya. Demikianlah kisah Abu Lubabah,
sahabat Nabi yang berkhianat dan menghukum dirinya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa itu. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa taubat itu harus diiringi dengan perbuatan baik dan keikhlasan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Rumi Bercerita. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.